Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novianti, NIM 83. Saya di sini sebagai Parasum EPBI tema 11 yang berjudul Peran Organisasi dalam Sebuah Profesi. Nah, di sini yang pertama kali akan saya bahas adalah pembentukan organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kualitas jasa. Yang keempat, kepercayaan. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai profesi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang kelima, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat organisasi profesi. Yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai ciri dan tujuan organisasi profesi. Yang pertama, ciri organisasi profesi yaitu hanya ada satu organisasi setiap profesi. Yang kedua, ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. Yang kelima, mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Yang keenam, memiliki sifat kepemimpinan yang kolektif. Selanjutnya adalah tujuan organisasi profesi. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir baik anggotanya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi Institut Akuntan Indonesia atau IAI. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan sektor pendidikan, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan yang lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. IAI merupakan anggota International Federation of Accounting atau IFAC, organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih dari 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai profesi akuntan dalam sorotan. Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mau tidak mau berada dalam tekanan berat konflik kepentingan sehingga banyak profesi akuntan juga terseret ke dalam praktik yang tidak etis. Praktik tidak etis profesi akuntan ini bahkan juga dilakukan oleh 10 KAP papan atas. Sorotan terhadap profesi akuntan tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, baik terhadap akuntan manajemen maupun akuntan publik.
sorotan terhadap citra profesi, bahkan juga menimpa KAP peringkat dunia yang dikenal dengan sebutan The Big Five. Namun, sorotan paling tajam diberikan kepada KAP Arthur Andersen karena pelanggaran etika dan pelanggaran tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja dalam kaitannya dengan audit yang dilakukannya pada Enron. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.